Ketemu kembali di dalam episode ke-6 Quo Vadis Indonesia. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kasus Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP yang baru saja dijatuhi pidana 4,5 tahun penjara untuk tuduhan korupsi yang ditimpakan kepadanya. Tentu bukan hanya Ira Puspadewi sendirian, karena ada dua ya anggota direksi yang lain yang mendapat tuduhan melakukan korupsi dan dijatuhi pidana. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melihat kasus ini secara lebih komprehensif, secara lebih teknis, dan melihat apa sih sebetulnya yang menjadi concern semua pihak, aparat penegak hukum, dan kita semua sebagai warga negara dalam menghadapi kasus semacam ini. Pemerintah sedang sangat bersemangat memberantas korupsi, di mana Kejaksaan Agung dan KPK sepertinya berlomba-lomba menyeret orang-orang yang dituduh korupsi. Kejagung dan KPK juga memamerkan berapa banyak uang negara yang diselamatkan dengan mengklaim terjadinya kerugian negara yang ratusan bahkan triliunan rupiah. Pada momen tertentu, Kejaksaan Agung memamerkan uang atau barang bukti yang jumlahnya triliunan rupiah dalam konferensi pers yang diadakan di Kejaksaan Agung. Ini agak mengherankan kalau koruptor dalam tanda kutip mempunyai uang cash puluhan triliun atau ratusan triliun rupiah, dan saya tidak tahu berapa banyak yang dipamerkan ketika konferensi pers itu dilakukan, tapi paling tidak dalam zaman digital, dalam zaman yang sangat non cash seperti sekarang ini, keberadaan uang cash seperti itu menjadi satu hal yang sangat mencengangkan. Nah, Ira Puspadewi, Direktur PT ASDP, dihukum 4,5 tahun penjara. Bayangkan. Kenapa? Karena menurut pengadilan, dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dua anggota direksi lainnya, Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayanan, dan Hari Muhammad Hadi, Direktur Penanganan, dan dia juga mendapat hukuman 4 tahun penjara. Dalam putusan pengadilan ini, Ketua Majelis Hakim Sunoto memberikan dissenting opinion. Nah, ini menarik karena ini sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sesuatu yang unprecedented. Biasanya yang melakukan dissenting adalah hakim anggota. Ketua majelis selalu ada dalam posisi mayoritas majelis. Jadi dia tidak memberikan dissenting. Tapi kenapa kali ini yang menjatuhkan hukuman terhadap Ira dan dua anggota direksi yang lain adalah anggota-anggota majelis hakim itu sendiri. Sementara Ketua Majelis Hakim Sunoto memberikan dissenting opinion. Nah, ini satu hal yang menurut saya menarik dan perlu kita simak lebih jauh apa sih yang berada di balik ini semua. Tentu publik itu banyak yang bertanya, mengapa Ira Puspadewi yang dikenal profesional dan membuat perusahaan mencetak laba dituduh korupsi dan divonis bersalah. Dia membuat putusan bisnis menggunakan business judgment rule. Dan ini wajar dan dilakukan oleh semua perusahaan. Dan sejatinya tidak ada bukti bahwa dia memperkaya diri sendiri atau orang lain. Semua putusannya adalah putusan bisnis atau business decision yang normal yang dilakukan oleh direksi perusahaan.
Sejauh dia mendapatkan persetujuan, sejauh dia comply dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, peraturan perusahaan, tidak ada tindak pidana, ya, yang dilakukan dalam hal ini. Ketika vonis bersalah dijatuhkan, banyak orang terkejut dan marah. Saya juga sangat terkejut, ya, kenapa vonis bersalah itu dijatuhkan kepada seseorang yang dikenal mempunyai, ya, integritas dan profesionalitas yang cukup, ya, dihormati. Tapi saya bersyukur Ketua Majelis Hakim mengeluarkan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, sehingga alasan untuk banding akan lebih, ya, kuat. Ya. Saya juga sangat terkejut kok bisa. Saya bersyukur Ketua Majelis Hakim mengeluarkan dissenting opinion, sehingga alasan untuk banding akan lebih kuat. Tetapi belum lagi banding itu dilakukan, sudah keluar keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada Ira dan 2 kolehannya. Artinya, mereka tidak perlu menjalani hukuman. Dan demi hukum, mereka mesti dikeluarkan dari rumah tahanan. Alhamdulillah. Saya bersyukur dan ikut happy dengan Kepres Presiden yang membuat Ira dan kawan-kawan tidak menjalani hukuman penjara. Bisa bebas dan dipulihkan hak mereka. Pertama-tama, Ira dan 2 kolehannya tidak perlu dijadikan tersangka. Ini awalnya, tidak perlu diadili dan tidak perlu dihukum. In the first place, it is a waste of time, it is a waste of energy, and legally wrong. Putusan pengadilan bisa disebut sebagai miscarriage of justice. Presiden Prabowo telah membuat terobosan yang memulihkan kembali keadilan. Saya kenal dengan Ira ketika saya menangani sebuah masalah hukum perusahaan Gap, tempat Ira bekerja pada waktu itu. This is a long time ago. Saya juga bertemu Ira ketika dia ditahan di rumah tahanan KPK. Saya juga kenal dengan anggota keluarganya, kakak-kakaknya. Ya. Ada yang menjadi duta besar di Inggris, kemudian ada juga pejabat di Kementerian Pariwisata. Dan sungguh saya terkejut dengan kriminalisasi yang dialaminya. Karena Ira, ya, berasal dari keluarga yang menurut saya cukup memiliki integritas. Kalau kita bicara mengenai rehabilitasi, Presiden menurut pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewenangan prerogatif untuk memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi dengan mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung dan DPR atau DPR. Di banyak negara di dunia, kewenangan prerogatif atau hak prerogatif ini juga dimiliki oleh Presiden dan ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang diakui oleh publik. Tetapi mekanisme pemberian amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi ini harus melalui mekanisme yang ditetapkan secara fair, berkeadilan, cepat, dan sederhana. Dalam praktek pemberian amnesti dan abolisi itu, dilakukan sebelum proses hukum dimulai, setahu saya. Ya. Saya ingat misalnya, banyak tahanan politik mendapatkan amnesti dan abolisi sebelum proses hukum dimulai. Presiden Abdurrahman Wahid pernah melakukan itu dalam hal rehabilitasi, ya, dan gerasi itu. Dalam hal rehabilitasi dan gerasi itu diberikan ketika proses hukum selesai dan ada putusan yang berkekuatan tetap atau inkrah. Sekarang praktek yang lama itu sudah ditinggalkan. Saya tidak tahu mengapa proses itu berubah. Kalau saya tidak salah, beberapa waktu lalu
pernah ada pembahasan rancangan undang-undang tentang amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi, di mana prosedur pemberian semua amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi itu diatur. Sayangnya pembahasan itu terhenti. Dan kita nampaknya lebih mengacu kepada pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun kita juga bisa merujuk pada pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama. Nah, jadi ada pekerjaan rumah yang mesti dibereskan. Pemerintah dan DPR perlu membuat mekanisme yang menjadi rujukan baku dalam pemberian amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi. Barangkali sekarang saatnya pemerintah, para legislator, aparat penegak hukum, dan hakim untuk duduk bersama merumuskan peta jalan pemberian amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Indonesia adalah negara hukum, di mana ada pemisahan kekuasaan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masing-masing cabang kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, punya independensi. Kita harus memperteguh dan memperkuat independensi tersebut. Adalah tugas kita semua untuk menjaga marwah negara hukum, untuk mencegah terjadinya miscarriage of justice yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai peradilan sesat. Kita tidak ingin masa depan kita dihadapkan pada miscarriage of justice dan peradilan sesat yang menghina sense of justice kita. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang aktual untuk kita bahas, diskusikan, dan simak secara teliti dan bijaksana.